Assalamualaikum ya teman-teman. Ya, sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan membuatkan review teman-teman. Review Honda CB Verza saya, punya saya teman-teman. Saya review dari depan sampai belakang teman-teman ya. Ini untuk Honda saya teman-teman. Pertama itu masih full original teman-teman. Full original, belum ada yang saya ganti teman-teman. Belum ada yang saya ganti, ada yang masih semuanya bawaan pabrik teman-teman ya. Nah, ini yang pertama itu saya coba review dari depan dulu ya teman-teman. Dari depan itu ini saya sudah tambah aksesoris visor teman-teman ya. Saya tambah aksesoris asli dari Honda, itu aksesoris aslinya itu visor ya teman-teman. Dan saya nyaranin ke teman-teman ya yang punya Honda CB Verza itu, saya saranin beli teman-teman. Beli visor ini teman-teman. Harganya 150.000. Kenapa saya saranin teman-teman ya? Ini soalnya menunjang teman-teman, membantu menunjang penampilan si Honda Verza. Kenapa? Soalnya menurut saya sebelum dikasih visor ini, itu tampilannya dari atas, dari samping apa dari depan itu sedikit aneh teman-teman. Ya, soalnya itu kan ini speedometer ya teman-teman. Ini udah berbentuk digital teman-teman. Ini saya kasih lihat ya. Nah, ini digital dan menurut saya sih minim sekali teman-teman ya, minim. Informasi yang diberikan itu hanya odometer kecepatan, berapa kilometer ditempuh, sama BBM teman-teman ya. BBM-nya masih berapa, itu kapasitas bensin di tangki itu masih berapa. Hanya itu aja, minim informasi teman-teman. Tapi menurut saya cukup. Dan kenapa yang aneh itu karena kecil teman-teman ya, kecil. Jadi untuk lampunya ini besar teman-teman, bulat ya, gede. Ada covernya, kupingnya di sampingnya dikasih cover, jadi kelihatan kecil teman-teman. Ini di dalam sini kelihatan kecil, jadi aneh. Jadi saya sarankan teman-teman yang punyanya dibeli ya. Beli aksesoris pertama itu, kalau menurut saya pribadi ini visor teman-teman ya. Visor ini menunjang. Ini saya kasih lihat dari depan, ini membantu menunjang penampilan si Verza kalian teman-teman. Dari samping ya, atau dari sisi kemudinya teman-teman. Iya. Nah, dari sisi kemudinya teman-teman, ini menunjang teman-teman, bagus ini. Nah, yang kedua itu saya beli juga harganya sekitar 150-an teman-teman. Ini ya, cover lamp ini teman-teman. Cover lamp ini dari bahannya besi teman-teman. Ini tebel, besi tebel ini. Saya juga nggak kecewa. Saya beli di toko online sekitar 150.000-an, saya pasang sendiri. Nah, ini menurut saya menambah kesan klasiknya, karena saya kan milih Honda CB Verza ini. Kok kelihatan terkesan itu pertama itu klasik ya teman. Jadi motornya itu standar seperti ini teman-teman, kayak motor zaman dulu, kayak Mega Pro itu kelas. Tambah lampunya juga bulat teman-teman, tambah menambah klasik. Dan saya kasih aksesoris ini, cover lamp ini teman-teman. Nah, yang kedua ini saya beli gembok ya, ini teman-teman. Ini gembok ini juga punya Honda nih teman-teman, murah ini teman-teman, harganya paling sekitar enggak 25-30 ribu teman-teman. Honda ini masangnya di cakram sini teman-teman, di cakram sini ya, di cakram sini, di lubang ini. Bisa yang ini atau enggak yang bulat ini bisa teman-teman ya, tinggal dimasukin, ini gampang itu teman-teman ya. Itu buat pengaman kalau itu ya teman-teman ya, aksesoris juga tapi ini fungsinya buat pengamanan ini teman-teman. Gembok Honda itu gampang, itu kuncinya seperti ini teman-teman. Nah ya, kuncinya seperti ini, pokoknya gampang sekali, kayak gembok biasa itu teman-teman. Gembok biasa, cuman dicakram itu tempatnya ya. Kemudian saya review itu ini sayapnya nih teman-teman. Saya suka nih sayapnya teman-teman. Kalau bahasa Hondanya ini shroud ya teman-teman, bahunya ini saya suka. Ini simple tapi terkesan itu menambah elegan teman-teman, kayak tangguh ya teman-teman ya. Nah, shroudnya nih teman-teman. Nah, ini saya suka shroudnya. Ini mesinnya teman-teman, ini saya kasih
review mesinnya ini masih original semua ini teman-teman. Belum ada yang bocor teman-teman. Ya saya kalau setiap pagi itu walaupun ada starter elektrik ya dan masih sehat, masih langsung di starter jreng itu masih sehat, tapi saya lebih suka pakai engkol ini kalau pagi teman-teman. Lebih suka itu karena menurut saya mungkin ya pagi-pagi mesin masih dingin itu walaupun starternya masih sehat kan mungkin berat teman-teman ya, starter masih dingin itu pertama kalau pagi itu pasti saya pakai engkol teman-teman. Dan nanti starter itu kalau sudah habis dipakai pagi-pagi itu ya saya pakai starter. Kalau udah siang pokoknya pagi-pagi itu pasti saya pakai engkol teman-teman, pagi-pagi itu sebelum saya pakai. Ya ini knalpotnya, leher knalpotnya masih hitam mulus ya, cat anti panas itu masih belum melotok teman-teman ya, karena pemakaian saya itu 2 tahun 2 bulan itu teman-teman, masih 5.000 km teman-teman. Masih belum main jauh istilahnya teman-teman ya. Ini Honda saya 2019 teman-teman ya, nih saya kasih lihat ya. Nah itu ya teman-teman, masih 5.300 teman-teman. Padahal ini motor saya beli tahun 2019, sudah 2 tahun teman-teman ya, tapi kilometernya masih 5.300 teman-teman. Belum ya pernah sih keluar kota teman-teman, ke Demak. Saya di Semarang ke Demak itu ngurusin STNK mobil bapak saya teman-teman ya, ke sana saya ngurus. Ya hanya itu aja sih, sebelumnya saya belum pernah lagi keluar kota lagi, karena di tahun 2019 itu kan pas tahun barunya itu COVID itu ya teman-teman. jadi mau kemana keluar kota, ndak bisa, ya udah pakai buat kerja, pulang pergi kerja teman-teman. Jadi kilometernya masih segitu. Nah berikutnya mesin, oh iya rantai teman-teman, biasa nih rantai ini teman-teman, ini penyakitnya Honda CB Verza ya teman-teman. Apa namanya, nggak tahu penyakit apa kekurangan ya teman-teman ya, ini belt materialnya menurut saya itu kurang. Jadi nanti saya mau ganti teman-teman, mau ganti ke gearset SSS, jadi semuanya rantai sama gearsetnya saya ganti teman-teman. Kalau cuman di chain loop itu kurang teman-teman, masih ada bunyinya. Beberapa hari itu hilang, 3 hari hilang, berikutnya ada lagi bunyinya, itu meresahkan itu teman-teman. Terus tentang shockbreakernya nih, kalau menurut saya itu cocoknya buat boncengan teman-teman, tapi saya lebih sering sendiri. Ini kan motor kerja saya sendiri, karena istri saya itu udah punya motor sendiri itu Vario itu teman-teman ya. Lebih sering sendiri saya pakai motor ini. Jadi menurut saya ini mungkin didesain dari pabriknya itu kan, mungkin ini motor pekerja ya teman, jadi kan mungkin buat bawa apa, jadi di setel dari sananya itu keras teman-teman ya. Bisa di setel diempukin bisa tuh, tapi saya belum saya setel itu, karena saya suka ya apa adanya aja dari sana. Mungkin bisa saya setel, mungkin besok saya pas ke bengkel saya setel diempukin itu, mungkin saya gitu teman-teman ya. Tapi dari sana ini keras, cocoknya buat boncengan teman-teman. Nah ini joknya masih original, dan di video sebelumnya saya udah jelasin ini joknya keras ya teman-teman. Terus oh iya teman-teman, ini tangki nih kan, kalau motor laki teman-teman ya itu mahkotanya itu di tangki ya teman-teman. Ini tangkinya masih bagus ya teman, masih kinclong. Saya suka tangkinya nih teman-teman. Terlihat besar ya teman, walaupun sebenarnya nggak besar juga, sama kayak tangki motor laki lain itu sama, cuman kayak terlihat itu aja teman, terlihat besar ya teman. Ini udah saya pernis teman-teman, tangki ini saya pernis. Kenapa? Karena cat bawaannya itu teman, cat bawaannya dari Honda itu tipis teman-teman, tipis. Jadi kalau saya kerja duduk di sini, kadang tas saya tuh saya sandirin di sini lecet teman-teman, di sini ini lecet. Nah di sini ini lecet, nah terus kan nggak enak, motor kesayangan kok lecet ya. Terus akhirnya saya tanya-tanya ke tempat cat, gimana kok
nebelin cat itu gimana. Oh, dipernis saja mas, dipernis saja, jadi catnya transparan, nggak dilapisi gitu, di clear. Nah terus saya coba tambahin meling-meling mas, ya ini kelihatan tuh teman-teman nih. Nah, kelihatan nggak teman-teman? Coba saya fokusin dulu. Nih bentar, ini saya fokusin ya teman-teman. Nah itu teman ya, nah itu ada meling-melingnya itu teman. Jadi cat transparan dikasih meling-meling teman-teman. Jadi kalau kena sinar matahari tangkinya meling-meling teman-teman. Ini saya pernis dulu habis berapa ya, 200.000 ya teman-teman. Nah niat awal itu supaya buat nebelin cat teman-teman, melindungi cat lah, bukan nebelin, melindungi cat aslinya supaya gak gampang lecet. Nah, itu teman-teman ya. Terus ini tutup bensinnya ini menurut saya dibuat keker ya teman-teman. Jadi kalau Versa generasi pertama kan stainless ya teman-teman, ini ada covernya nih. Covernya ini menurut saya ini kayak kesannya itu tambah tangguh teman-teman ya, tambah tangguh. Ini saya udah kasih apa namanya, HP holder ya teman. Jadi kalau saya waktu misalnya butuh kemana, ke tempat yang saya belum tahu tempatnya, saya GPS, ini HP saya taruh sini biar enak aja teman. Kalau gak tahu tempatnya, GPS berhenti, ngambil HP di kantong, lihat dulu, lanjutin lagi, terus berhenti lagi, wah repot teman-teman. Jadi saya beli ini harganya 50.000 teman. Yang tebel ada sih, yang 25.000 itu ada, tapi saya ya dipakai sendiri kan, beli yang bagus dong dipakai sendiri. Terus ke sektor kaki-kaki ini teman-teman, ini rantai saya nih, karena saya belum ganti yang SSS teman-teman. Kaki-kakinya nih karena habis bekas, kadang saya semprot chain loop ya kan, ini kadang olinya itu, oli rantainya itu sampai ke arm sini teman-teman, sampai ke arm sini. Jadi kalau habis saya semprot, saya pakai sehari itu baru saya lap-lapin teman-teman, saya lap-lapin sini. Ya itu sih memang nih kendalanya di rantai. Nah ini teman-teman ya, nih ini kayak gini nih, belum kelap ini kan bekas oli rantai nih teman-teman, ini harus saya lap ini. Nah kalau yang di armnya udah saya lap olinya. Kadang sampai standar sini teman-teman, sampai standar ini. Kadang setiap 6 bulan sekali saya buka, saya bersihin oli-olinya dalam sini. Nah itu makanya saya pengen mengurangi pakai chain loop sering-sering, mengurangi oli rantai sering-sering dengan mengganti SSS itu teman-teman. Ya tetap saya lumasi tapi kan enggak sering teman-teman, ya mengganggu itu soalnya pakai oli terus ini, karena memang kualitas rantai gearsetnya itu kurang teman-teman ya. Untuk segi knalpot ya teman-teman, knalpot ini masih original teman-teman, belum pernah saya ganti knalpot racing ya teman-teman. Karena ya gimana, kalau knalpot racing sih menurut saya umurnya ketuaan saya teman-teman, udah punya istri, udah punya anak pakai motor pakai knalpot racing, waduh teman-teman nggak pantas. Paling kalau saya mau ganti sih pakai knalpotnya Tiger Revo ya teman-teman, yang ori itu ada sih di grup itu sekitar 500.000-an teman-teman ya, PNP Versa udah. Cuman saya lagi konsultasi sama teman-teman saya yang punya Versa juga, itu gimana itu kalau pakai knalpot itu diganti itu gimana ya. Terus apa lagi ya teman-teman ya, reviewnya gitu sih teman-teman. Sementara motor ini memang masih worth it buat saya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan teman-teman ya, punya pertanyaan apa mau dibuatkan video teman, knalpot ini masih original teman-teman, belum pernah saya ganti knalpot racing ya teman-teman. Karena ya gimana, kalau knalpot racing sih menurut saya umurnya ketuaan saya teman-teman, udah punya istri, udah punya anak pakai motor pakai knalpot racing, waduh teman-teman nggak pantas. Paling kalau saya mau ganti sih pakai knalpotnya Tiger Revo ya teman-teman, yang ori itu ada sih di grup itu sekitar 500.000-an teman-teman ya, PNP Versa udah. Cuman saya lagi konsultasi sama teman-teman saya yang punya Versa juga, itu gimana itu kalau pakai knalpot itu diganti itu gimana ya. Terus apa lagi ya teman-teman ya, reviewnya gitu sih teman-teman. Sementara motor ini memang
masih worth it buat saya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin punya pertanyaan teman-teman ya, punya pertanyaan apa mau dibuatkan video yang apa tentang motor JB Verja atau enggak review motor istri saya mungkin teman-teman ya. Kalau mau dibuatkan ini Vario 2013 teman-teman. Nah, jadi nanti silakan di komen aja teman-teman ya, di komen mau dibuatkan video yang apa teman-teman ya. Gitu dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.